Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Pada mulanya, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu lingua franca. Bahasa terlihat dipergunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu. Bahasa Melayu kuno sudah digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya, dibuktikan dengan beberapa penemuan, prasasti, dan bukti arkeologi lainnya. Bukan hanya di wilayah Sumatera saja, bahkan di wilayah Jawa pun Melayu kuno sudah digunakan. Dengan seiringnya waktu, kolonial Belanda datang ke wilayah Nusantara. Selama proses kolonial tersebut, Belanda secara eksklusif menggunakan bahasa Belanda di lingkungan mereka sendiri. Hanya para pribumi bangsawan yang menempuh pendidikan dasar Belanda yang dapat mempergunakan bahasa tersebut. Sementara itu, bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam masyarakat adalah bahasa Melayu dan bahasa daerah setempat. Bahasa Melayu sebagai lingua franca digunakan untuk menghubungkan dalam kegiatan perdagangan. Lalu, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional? Lantaran bahasa Melayu itu, pertama, karena mudah diterima oleh berbagai etnik atau pihak, dan bahasa Melayu yang dikenal dengan Melayu pasar karena digunakan untuk perdagangan pada abad 19 akhir dan awal abad 20. Yang kedua, secara tata bahasa tidak rumit. Para penggunaannya lebih cocok dengan bahasa Melayu daripada bahasa Belanda yang cukup rumit. Selain bahasa Belanda yang bahasanya rumit, bahasa Belanda dari sisi penggunaannya pun jumlahnya terbatas. Yang ketiga, bersifat praktis. Untuk keperluan perdagangan, tentu sifat praktis dari bahasa menjadi acuan utama. Dengan pertimbangan itulah, bahasa Melayu banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dalam urusan perdagangan. Yang terakhir, bahasa Melayu tidak bertingkat. Hingga pada perkembangan sejarah, tepatnya pada 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi di penjuru Nusantara, para pemuda bersama-sama menyatakan keresmian bahasa Indonesia. Di mana para pemuda dan pemudi menyatakan dengan tekadnya berbahasa satu, bahasa Indonesia. Namun setelah Sumpah Pemuda, pada kemudian hari yang dikenal sebagai hari yang istimewa berkenaan dengan bahasa Indonesia, maka Sumpah Pemuda menjadi pendorong yang akan pentingnya bahasa pemersatu di antara sekian banyak suku bangsa pada saat perumusan berdirinya Indonesia sebagai satu bangsa. Penetapan bahasa Indonesia sebagai nasional ini dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama saja, karena penggunaan bahasa Indonesia mengacu kepada pengalaman bahasa Melayu sebagai lingua franca. Peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah masa kolonialisasi Belanda. Pada masa ini, bahasa Melayu kuno sangat sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, baik dengan orang setempat maupun berbagai suku dan etnik. Dikarenakan bahasa Melayu kuno sangat mudah diterima dan dipahami. Pada perkembangan sejarah, tanggal 28 Oktober 1928, sebagai pemuda-pemudi mengikrarkan diri untuk menyatakan bahwa bahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Terlepas dari ikrarnya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pada saat perumusan berdirinya Indonesia sebagai satu bangsa. Akhirnya, setelah pernyataan kemerdekaan itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional yang telah mendapatkan pijakan secara konstitusional pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.
Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Yang ketiga, kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Yang keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Lalu, ketika kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, lambang kebanggaan bangsa, dua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di era globalisasi ini, banyak bahasa atau kata-kata aneh bermunculan. Biasanya, bahasa ini didominasi oleh kalangan remaja hingga menjalar ke anak-anak, bahkan bisa saja ke kalangan orang tua. Muncul bahasa seperti bahasa gaul, alay, dan sebagainya digunakan oleh kalangan pemuda sebagai tren dalam berbahasa sehari-hari. Media pun turut berperan penting, seperti elektronik, cetak, internet, dan lain-lain. Semua orang bebas mengekspresikan dirinya melalui kata-kata yang mereka suka sesuai dengan keadaan orang tersebut. Bisa kita bayangkan jika kita salah mengekspresikan diri dengan menggunakan bahasa seenaknya, tentu merupakan hal yang tidak wajar dan tidak etnis sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa Indonesia yang satu.